Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajar Aswad, CGP Angkatan 5 Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kami akan membahas tugas koneksi antar materi modul 1.4 mana membahas tentang filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Selanjutnya, setelah membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 yang mulai dari awal tentang filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Tadi sudah dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang saya tampilkan dalam video melalui gambar. Nah, selanjutnya saya akan membahas sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif ini menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya tanpa pengaruh adanya hukuman atau hadiah, sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol guru adalah ada 5 bagian ya. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seorang pendidik adalah pencapaian posisi manajer. Di posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dengan mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang positif daripada cara yang negatif. Tentang keyakinan kelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama, maka akan tumbuh motivasi dari dalam diri murid atau motivasi internal, karena mereka merasa bahwa keyakinan kelas yang dibuat merupakan komitmen diri sendiri, bukan aturan-aturan yang dibuat oleh orang lain. Tujuan dilaksanakan kesepakatan kelas ini adalah menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya, memunculkan keterlibatan murid dalam menentukan kelas yang diimpikan, sehingga murid lebih bertanggung jawab akan keputusan yang mereka buat bersama-sama. Menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru. Nah, kita berada sekarang di segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik untuk saya pribadi, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini, mulai yang mendasar sampai ke pembentukan budaya positif, mulai dari pemahaman filosofi hingga cara menjadi pendidik yang mampu menciptakan budaya positif. Secara tidak sadar ini semuanya berkaitan dan berkelanjutan tentang materi dari modul 1 dan titik 4 itu sangat berkaitan. Hal yang di luar dugaan saya, yang pertama itu saya sadar bahwa apa yang telah saya lakukan selama ini itu sangat berbeda, dan adanya program guru penggerak ini membuat saya banyak belajar dan menemukan hal-hal yang baru. Yang paling di luar dugaan saya di sini, setiap murid ini memiliki berbagai keberagaman. Setiap guru harus mampu memposisikan dirinya pada suatu masalah. Setiap tindakan murid memiliki alasan. Setiap masalah memerlukan solusi, bukan hukuman. Setiap tindakan adalah pembelajaran. Itu yang menjadi hal yang di luar dugaan saya selama mengikuti materi 1 hingga 1.4. Berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah Anda mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu dan berusaha menahan emosi saya di saat melihat murid atau peserta didik ini melanggar kedisiplinan. Saya berusaha mengurangi cara-cara yang selama ini saya lakukan tentang hukuman fisik. Saya berusaha melakukan refleksi diri mengenai budaya-budaya disiplin yang saya terapkan selama ini, dan berusaha belajar menerapkan budaya-budaya positif yang berpihak kepada murid. Pengalaman seperti apakah yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah, dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan guru lain yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif. Tetapi saya berusaha melakukan kedekatan, khususnya dalam mensosialisasikan budaya positif yang kita harus lakukan di sekolah. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut. Saya merasa tantangan untuk posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi, karena menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan yang dialaminya. Menurut saya, terkait pengalaman dan kepercayaan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik diantaranya itu memberikan motivasi untuk penerapan disiplin positif, memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan murid. Hal-hal yang perlu diperbaiki, pembiasaan pendidik dan tindakan pendidik sesuai dengan posisi kontrol yang sebaiknya. Selanjutnya, menerapkan pemahaman segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Belum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol apa yang paling sering saya lakukan? Posisi kontrol yang sering saya lakukan selama ini adalah penghukum. Namun menurut saya selama belajar di program guru penggerak ini, hasilnya tidak
terlalu baik, dan saya anggap itu saya harus banyak belajar lagi untuk memperbaiki hal-hal yang budaya positif ke depannya. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid karena lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki permasalahannya. Perbedaannya, saya bisa berkomunikasi dengan baik tanpa merasa takut dengan mereka dan berusaha memberikan keringanan, kepercayaan kepada mereka, sehingga kita bersama-sama mencari permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Tentang penerapan segitiga restitusi, sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya kami atau saya pribadi sering melakukan hal-hal seperti ini. Namun itu mungkin belum sepenuhnya. Tapi menurut pendapat pribadi saya yang selama ini saya lakukan, itu sudah berada dalam lingkaran segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah dan mencari jalan keluarnya. Hal-hal yang lain menurut saya yang paling penting kita lakukan di sekolah yang mengenai budaya positif, yang paling pertama adalah kita harus menjadi teladan. Sebagai seorang guru ya harus memberikan contoh yang terbaik untuk peserta didik kita, menuntun mereka untuk berbuat hal-hal yang semua ranahnya ke hal-hal yang positif. Dan kalau bisa kita melakukan pembiasaan sehingga mereka lebih mendalaminya. Nah, kita sudah sampai pada titik akhir. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan penjelasan tugas koneksi antar materi modul 1.4 itu tentang budaya positif. Kami ini semua masih belajar. Kami juga calon guru penggerak. Dan harapan saya semoga dengan adanya program guru penggerak ini membuat kita semua semangat untuk banyak belajar dan menciptakan hal-hal baru yang intinya penerapan budaya positif dan bagaimana kita berpihak kepada murid. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.